semuanya, perkenalkan nama saya Zahrani Syahrani dengan NIM 200552000057. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari review artikel jurnal yang berjudul Determinan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Batam Selatan yang ditulis oleh Osta Deborah Arwan dan M. Sunarto Wage. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Seperti tabel yang disajikan, penelitian ini dilatar belakangi oleh perbandingan realisasi pajak tahun 2018 sampai tahun 2022, di mana pada tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan. Penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar bagi penghasilan negara. Realisasi penerimaan pajak belum berjalan dengan efektif dan efisien. Banyak wajib pajak yang menggunakan beragam cara untuk menghindari tanggung jawab. Maraknya kasus penggelapan pajak dapat memberikan asumsi dari penggelapan pajak etis yang dilakukan. Yang kedua, ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan yang dapat memberikan pengaruh kepada niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Selanjutnya ada literatur review. Yang pertama, diskriminasi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tindakan diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, bahkan pengucilan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak pada saat melaporkan pajak. Yang ketiga, ada sanksi pajak. Sanksi pajak adalah alat penjamin yang keberadaannya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang keempat, penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Penggelapan pajak adalah tindakan penggelapan yang dalam menyelundupkan pajak dan aktif dilakukan oleh wajib pajak. Penggelapan pajak termasuk ke dalam tindakan ilegal dan memberikan kerugian besar bagi negara. Yang selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada populasi. Seluruh wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan sebanyak 400.034 orang. Yang kedua ada sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan random sampling dengan total sampel 400 responden. Yang ketiga, metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian yang prosedur dasarnya menggunakan pemrosesan data dengan berupa angka yang selanjutnya akan diproses menggunakan metode statistik. Yang keempat, ada metode kuesioner. Metode kuesioner adalah bentuk metode utama dengan pengumpulan data dan membutuhkan koneksi serta relasi antar pengumpul data dengan item penelitian. Selanjutnya ada hasil penelitian. Di atas ada diagram yang menunjukkan hasil uji T yang telah ditemukan. Berdasarkan hasil uji tersebut, yang pertama ada diskriminasi pajak sebagai S1, memiliki nilai T hitung 2,240 lebih besar dari 1,966. Yang kedua ada self-assessment system sebagai S2, memiliki nilai T hitung 2,295 lebih besar dari 1,966. Dan yang ketiga, sanksi pajak sebagai S3 memiliki nilai T hitung 2,851 lebih besar dari 1,966. Yang selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, hipotesis pertama diterima. Diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya, tindakan diskriminasi dapat menimbulkan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Yang kedua, hipotesis kedua diterima. Self-assessment system berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya, kebebasan yang diberikan pemerintah pada wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya sering dijadikan wajib pajak sebagai peluang untuk melakukan penggelapan pajak. Dan yang terakhir, hipotesis ketiga diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya, masyarakat yang masih awam akan sanksi pajak juga turut melakukan penggelapan pajak. Setelah penjelasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, diskriminasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Yang kedua, self-assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Yang ketiga, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
Dan yang terakhir ada keterbatasan penelitian dalam jurnal ini. Yang pertama, ada sampel untuk penelitian ini hanya dilakukan oleh wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan. Dan yang kedua, penelitian ini hanya terbatas pada 3 variabel yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Terima kasih.